jemaat terkasih di dalam Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman pada minggu ini. Jemaat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Dan diharapkan untuk menonaktifkan nada dering ponsel selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, harap tidak mengaktifkan mikrofon Zoom selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara offline, dapat dimasukkan pada kotak yang sudah tersedia sebelum ibadah dimulai. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, bisa memberikan persembahan dengan cara transfer melalui rekening gereja yang baru, Bank BNI, dengan nomor rekening 121111376 atas nama Teresia Pasca Aprianti. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat kepada Ibu Marlina 27 Juni, Ibu Yuni Astuti 29 Juni, Ibu Suminem 30 Juni, Ibu Yeti Yuniati 30 Juni, Ibu Zuliatun 30 Juni. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Yang dalam Tuhan, bersyukur kita pada saat pagi hari ini boleh kembali hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik secara online maupun offline di rumah masing-masing. Tambahan pengumuman untuk jemaat yang sudah mengisi list kehadiran, jika dalam kondisi tidak dalam keadaan fit, mohon untuk bisa mengikuti ibadah online saja di rumah masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Itulah
fokus sejenak. Firman Tuhan kita kali ini terambil dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggali di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Kita tunduk mata saja. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat minggu ini Bapa. Setelah seminggu yang telah berlalu, Engkau menyertai kami, memelihara kehidupan kami, hingga kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan pada saat pagi hari ini kami rindu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila Engkau berkenan atas setiap pujian-pujian dan penyembahan kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hadir, maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Biarlah Bapa kami menyenangkan hati-Mu senantiasa. Mata hati kami tetap terfokus hanya kepadamu Tuhan. Juga untuk kami pelayan-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau menyertai, ditibakan di rumah Tuhan ini dengan keadaan selamat yang tidak kurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan Bapa sepenuhnya hidup ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mau bersyukur bersama-sama menyanyikan lagu Bersyukurlah. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Andri Kartika. Kita angkat satu pujian, Maha Besar, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bait kedua, bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung dan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Tuhan, Maha besar, oh Tuhanku. Bait ketiga, bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak Pendeta Andri, ketika kami bersama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari yang indah ini Tuhan memberkati kami. Dan saat ini ya Bapa, kami boleh
berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus saat ini kami duduk diam di hadapan-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan para petugas untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Mulai ayat 13, nanti jemaat akan bersama-sama membaca ayat 14 dan demikian seterusnya secara silih berganti. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25 berbunyi demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapa. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Mereka dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seorang mahasiswa yang dimana dia sedang diperlengkapi di seminari. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin ambil bagian pelayanan mulai dari yang terkecil, mulai dari tempat pelayanan yang terkecil. Rupanya Tuhan menjawab hamba Tuhan ini, dan ada gereja yang membutuhkan pelayanan dia,
gereja yang kecil di desa, kemudian dia melayani di sana. Ya. Saat dia melayani di sana, ya, karena di tempat yang kecil di desa tidak ada koster, ya, semua kalau jemaat membersihkan ya dengan jemaat, kalau jemaat tidak sempat ya si mahasiswa ini atau hamba Tuhan ini yang melayani, yang membersihkan gereja. Suatu hari Sabtu, saat dia membersihkan gereja, yang menyapu, dia ngepel, ya, tiba-tiba ada seseorang yang datang, agak berumur gitu. Kemudian orang itu datang bertanya, "Dek, ibadahnya besok jam berapa?" "Oh, jam 9, Pak." "Silahkan datang." "Oh ya, kalau gitu besok saya akan datang jam 9. Kemudian orang ini pulang, dan keesokan harinya dia datang, rupanya yang menyambut juga mahasiswa ini juga, ya, sebagai penerima tamu. Dia memakai pakaian seperti saya gini, pakai dasi gitu ya, tapi nggak pakai jas. Kemudian menyambut, "Silahkan masuk." "Oh ya, terima kasih ya Dek," sudah disambut, ya, dia datang duduk. Kemudian tidak lama, jam 9 ibadah dimulai. Jemaat melayani, ada yang MC, ada yang memain musik. Nah, ketika waktunya hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, si mahasiswa ini naik ke mezbah, ke mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, selama ibadah itu berlangsung, Bapak yang datang tadi kaget. Rupanya yang kemarin ngepel gereja, yang jadi penerima tamu, rupanya pendetanya sendiri gitu ya. Ketika pulang selesai dia meminta maaf pendeta, saya tidak tahu kalau Bapak itu pendeta ya, karena kemarin ngepel ya, ini tadi menjadi penerima tamu. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak adalah hamba Tuhan yang melayani. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Memang di desa seperti ini semuanya kondisi jemaat ya seperti ini, ya harus saya yang semuanya harus mengerjakan." Ini sebuah pelayanan yang dilakukan seorang hamba Tuhan, yang dimana dia ingin ambil bagian pelayanan yang terkecil, mulai dari tempat pelayanan yang kecil. Padahal kalau dia ini berasal dari gereja yang sudah besar, ya, dimana dia sudah tahu pelayanan di gereja besar, tapi rupanya dia ingin belajar bagaimana melayani di daerah yang kecil. Bagaimana rasanya melayani di daerah yang terkecil supaya dia merasakan kesulitan-kesulitan di gereja tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal pertama sudah mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang seharusnya dilayani oleh manusia. Tetapi Tuhan datang ke dunia untuk melayani manusia. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Kalau minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan membuat air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan di dalam pelayanannya di dunia. Dan pagi dan sore hari nanti kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 ini. Bagaimana pelayanan Tuhan selama di dunia ini. Dari ayat 13 sampai 25 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mau merendahkan diri. Tuhan mau merendahkan diri. Mari kita baca dalam ayat 13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah
dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengingat bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir, terbebas, dibebaskan Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir. Dia mengingat kembali di sini bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa ini dari perbudakan Mesir. Dilakukannya Paskah itu untuk mengingat supaya bangsa Israel ini selalu ingat bagaimana cara Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Dan sebenarnya kalau kita melihat siapakah Yesus, Tuhan sebenarnya tidak perlu datang ke Yerusalem pada saat Paskah tersebut. Tetapi Tuhan mau datang, menunjukkan bahwa Tuhan mau merendahkan dirinya, mau mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia di dalam menyembah kepada Tuhan. Orang-orang yang jauh dari tempat jauh akan datang lebih dulu. Dia akan datang ke Yerusalem, mendekati tempat ibadah di tempat tersebut. Dan disitulah mereka akan memberikan korban bakaran, korban syukur, korban penebusan dosa. Di sini Tuhan datang. Siapakah Yesus kok sampai dia mau datang? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi disinilah pelayanan Tuhan. Tuhan mau taat. Tuhan mau merendahkan dirinya untuk beribadah bersama-sama dengan bangsa Israel, memperingati Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita sulit untuk mau merendahkan diri. Merendahkan ego kita, meninggalkan keegoisan kita untuk mau taat. Baik itu mentaati peraturan-peraturan pemerintah maupun di dalam kita beribadah. Salah satu contoh masker. Sulit apa kita memakai masker? Sesulit apa kita memakai masker? Ketika saya keluar, di luar itu melihat, wah orang-orang sudah tidak pada pakai masker. Mereka sangat sulit sekali. Padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kesehatannya, untuk menjaga orang lain juga, untuk menjaga dirinya, keluarganya. Saat ini varian yang berkembang atau dari India itu Delta ini sangat cepat sekali, bahkan anak-anak pun diserang. Pemerintah sudah melakukan tugasnya, sudah mengeluarkan perintah, ayo memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, tetapi rupanya sangat sulit sekali, sehingga banyak orang-orang yang terpapar. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Dibutuhkan kerendahan hati. Tidak mementingkan egois kita sendiri. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita mencontoh Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan, yang dia adalah Allah, yang harusnya dia yang dilayani, tapi Tuhan mau datang saat dia menjadi manusia ke tempat ibadah untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan manusia saat itu. Yang kedua, pelayanan yang Tuhan berikan yang kedua adalah di sini Tuhan meluruskan tujuan manusia dalam beribadah.
Tuhan meluruskan tujuan manusia di dalam beribadah. Mari kita akan membaca ayat 14 sampai dengan 21. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini pelayanan Tuhan yang kedua ialah Tuhan ingin meluruskan tujuan manusia di dalam beribadah. Kenapa kok sampai Tuhan ingin meluruskan tujuan manusia dalam beribadah? Rupanya Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah melihat bahwa tujuan manusia dalam beribadah di sini sudah mulai melenceng. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi, bangsa Israel ini dalam beribadah ini tujuannya sudah mulai melenceng. Baik itu mulai dari jemaatnya yang datang maupun dari para pemimpin-pemimpin umat, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sudah mempunyai tujuan yang salah. Saat bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan mengeluarkan perintahnya, 10 hukum Tuhan melalui Musa. Salah satunya, taatilah hari Sabat. Dari 10 hukum ini, salah satu 10 hukum ini, mereka membuat aturan-aturan agar bangsa ini tetap beribadah saat hari Sabat, agar menghormati hari Sabat. Sehingga mereka membuat aturan-aturan yang sangat ketat. Semua orang-orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Mereka tidak boleh berjalan lebih dari berapa langkah. Harus mendekati Yerusalem. Mereka tidak boleh menulis lebih dari berapa lembar. Mereka tidak boleh mencarikan makan untuk hewan ternaknya. Mereka tidak boleh masak. Makanya masaknya harus besoknya atau kemarin harus masak double. Kemarin harus masak double supaya tidak masak. Itu dianggap tidak menghormati hari Sabat kalau mereka melakukan hal itu. Sehingga orang-orang yang merantau, orang-orang Yahudi yang merantau di luar kota, mereka harus datang lebih awal. Dan saat mereka akan memberikan persembahan korban bakaran, mereka kesulitan untuk membawa kambing, membawa lembu, kesulitan. Sehingga mereka tidak membawa, tetapi membeli di daerah yang terdekat. Memang saat itu diberikan fasilitas. Tetapi sebelumnya mereka membuat pasar itu di luar bait Allah. Di luar bait Allah. Tetapi rupanya dengan perkembangan terus berkembang semakin banyak pasar itu merembet mendekati halaman bait Allah.
Akhirnya orang-orang yang beribadah di situ tidak merasakan nyaman ya. Kalau di depan kita pas ada pasar malam gitu kan, malam dulu sering ada pasar malam, rasanya gimana ibadah? Ramai sekali gitu ya, nggak nyaman rasanya. Seperti itu. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasakan tidak nyaman untuk beribadah, sehingga mereka merasakan, wah ini sudah seperti pasar, dan Tuhan sendiri melihat hal itu. Tuhan sendiri melihat hal itu. Bangsa ini rupanya sudah tidak bisa mempunyai tujuan dalam beribadah dengan baik. Yang mempunyai tujuan beribadah dengan baik, dan rupanya para imam ahli-ahli Taurat ini juga sudah membisniskan usahanya orang-orang ini ya, dibuat menjadi bisnis usahanya ya. Jadi bisnis dibuat konter-konter disewakan dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal. Dan rupanya ini menjadi pemasukan bagi para imam. Pemasukan yang lainnya bagi para imam. Sehingga imam-imam ini memperoleh keuntungan. Orang-orang yang berdagang juga dia kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang harusnya harganya wajarnya sekian juta, dia naikkan 50% atau 100%. Orang mau nggak mau harus membeli untuk korban bakaran, korban penebusan dosa. Mulai melenceng tujuannya. Sehingga Tuhan marah di sini. Tuhan menghancurkan perdagangan orang ini. Semua diporak-porandakan, dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan ingin meluruskan kembali tujuan mereka beribadah. Tetapi rupanya memang ada pertentangan-pertentangan. Ahli-ahli Taurat ini merasa usahanya, keuntungannya hilang, makanya dia menantang Tuhan, menanyakan, apa kuasamu kok sampai menghancurkan? Apa kuasamu kok sampai menghancurkan semuanya ini? Apa wewenangmu di sini? Kamu bukan pengurus, tapi apa wewenangmu? Tuhan mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Jika manusia ini datang kepada Allah dengan tujuan yang salah, Tuhan ingin meluruskan di sini. Memang di sini Tuhan menegurnya secara perumpamaan, tidak secara langsung terus terang kepada orang-orang ini, para ahli-ahli Taurat ini, para imam ini. Tetapi Tuhan menggunakan perumpamaan bahwa sebenarnya Tuhan ingin merubah semuanya ini, adat istiadat yang selama ini dilakukan oleh manusia yang salah ini. Meskipun mereka kelihatannya beribadah, tapi sebenarnya mereka tidak melakukan hal itu. Tujuannya adalah untuk keuntungannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan ingin meluruskan pelayanan manusia. Tuhan ingin meluruskan tujuan manusia di dalam beribadah. Banyak orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang sudah mulai menyimpang saat mereka beribadah. Entah mereka ingin mendapatkan keuntungan pribadi, atau mereka ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, dan inilah sesuatu yang salah. Tuhan ingin supaya setiap manusia mempunyai tujuan yang benar di dalam beribadah. Saat ini saudara-saudara kita yang
lain ada yang tidak bisa beribadah di gereja. Mereka rindu ingin beribadah. Mereka sangat ingin sekali datang, tetapi mereka tidak bisa karena situasi, kondisi saat ini. Karena mungkin umur yang membatasi yang tidak bisa mereka datang. Mari, saat ini yang kita masih bisa datang, masih ada kesempatan untuk beribadah. Gunakan tujuan kita untuk beribadah dengan baik. Betul-betul ingin memuji, memuliakan Tuhan. Jangan ingin mendapatkan pujian dari manusia atau dengan tujuan-tujuan yang lain, memperoleh keuntungan untuk diri kita sendiri. Mari kita akan belajar untuk merendahkan diri kita dalam kita melayani Tuhan. Seperti yang telah Tuhan lakukan, Dia menjadi contoh teladan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Silakan para petugas untuk bisa mempersiapkan diri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh belajar dari teladan-Mu dalam Engkau melayani manusia di dunia ini saat Engkau datang ke dunia, di mana Tuhan mau merendahkan diri, mau mengikuti ibadah. Tuhan datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah bersama-sama. Ini menunjukkan bagaimana Engkau mau merendahkan diri ya Bapa. Engkau adalah Allah yang seharusnya kami sembah, kami muliakan, tapi Engkau mau datang. Dan biarlah ini juga menjadi contoh bagi kami untuk boleh kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan Bapa, supaya kami mempunyai tujuan yang lurus dalam kami datang beribadah kepada Engkau. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau saja. Kami tidak ingin mendapatkan pujian dari orang-orang, tetapi kami ingin memuji dan mengajak jemaat ini memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ini, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan, perpuluhan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap persembahan perpuluhan ini bisa kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan di gereja ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah memberikannya. Tuhan akan terus menolong mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kesehatannya Tuhan memberkati, begitu juga keluarganya Tuhan memberkati. Kami rindu para pemimpin kami ini mempunyai roh yang takut akan Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan presiden, keputusan-keputusan para pemimpin-pemimpin yang diambil benar-benar untuk kemajuan bangsa kami ini. Kami juga berdoa saat ini untuk usaha pemerintah di dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini ya Bapak, yang dimana pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, supaya rakyat juga boleh melaksanakan tugas ini dengan baik, sehingga pemutusan rantai penularan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyerahkan
saat ini untuk vaksin yang terus berjalan. Kami rindu vaksin ini boleh terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk tim medis di seluruh Indonesia ini yang saat ini sedang bekerja keras di dalam memutus rantai penularan dan menolong rakyat yang saat ini sedang sakit. Tolong Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan, memberikan semangat pada setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga mereka dapat terus melayani dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota-kota yang saat ini sedang mengalami penularan yang cukup besar. Tolong Tuhan, Engkau akan menolong, Tuhan akan memberkati pemerintah setempat dalam menanggulangi hal ini, pandemi yang sedang terjadi ini. Dan Tuhan juga memberkati para pasien yang saat ini sedang terbaring sakit. Tolong Tuhan, Engkau akan terus memberkatinya, memberikan kekuatan, semangat kepada mereka. Kami menyerahkan tenaga-tenaga medis yang juga terus berjuang untuk menolong ini ya Bapak. Kami menyerahkan keamanan negeri kami dari Sabang sampai dengan Merauke, ialah melalui aparat keamanan yang telah ada, baik TNI, Polri yang sudah ada. Tuhan akan memberkatinya ya Bapak. Kami menyerahkan, Tuhan akan menolong terus dalam menjaga keamanan negeri kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin, para pengurus dari tingkat pusat dan daerah. Kami menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang melayani. Tuhan akan terus memberkati dalam kehidupannya, pelayanannya, dalam kesehatannya. Tuhan memberkati. Begitu juga kami menyerahkan untuk musyawarah besar yang nanti akan diselenggarakan di bulan Agustus. Tuhan akan memberkati ya Bapak untuk perizinan-perizinan yang diperlukannya, ialah Tuhan akan memberikan kelancaran. Kami menyerahkan panitia yang sudah berusaha untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Dana yang diperlukannya Tuhan akan mencukupkan. Kami juga menyerahkan utusan-utusan dari setiap gereja-gereja. Tuhan akan menolong para utusan ini dapat mengikuti mubas dengan baik, dan Tuhan memberkati kesehatannya sampai boleh kembali ke gereja masing-masing dan membagikan hasil dari musyawarah besar ini pada setiap gereja-gereja yang mengutusnya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini. Tuhan terus memberkati setiap lembaga-lembaga ini, baik Rumah Sakit Baptis, Seminari Teologia Baptis, Lembaga Literatur Baptis, Lembaga Pertanian Baptis, Sekolah Tinggi Desain Baptis. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong lembaga-lembaga ini dapat terus berjalan, melayani, dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di Indonesia dan secara khusus untuk umat baptis. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang mengalami kekosongan gembala sidang. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan akan terus menjaga gereja-gereja ini, dan Tuhan akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani di ladang-Mu ini ya Bapa. Berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, berjuang untuk melawan penyakitnya, baik penyakit yang ada di dalam dirinya maupun karena terpapar COVID-19. Tuhan akan menolong, memberkati supaya mereka dapat segera sembuh dan dapat kembali melayani di ladang pelayanan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan saat ini untuk Gereja Baptis Gubeng. Tuhan akan terus tolong gereja ini, Tuhan memberkati gereja ini, yang dimana Tuhan boleh izinkan gereja ini berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Kami rindu gereja ini boleh menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitar Gubeng ini.
Kami menyerahkan juga ya Bapa setiap pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan gereja, baik secara online maupun secara offline. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati pelayanan ini, dan jemaat boleh diberkati, dan setiap orang yang mengikuti pelayanan-pelayanan ini boleh diberkati ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang berusia lanjut, yang dimana mereka tidak bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan akan terus memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, imannya terus Tuhan akan memberkati. Begitu juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan secara online dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu ini, memberikan semangat kepada mereka untuk tetap terus di dalam ambil bagian belajar. Tuhan akan menolong mereka, dan kami juga menyerahkan para orang tua yang mendampingi, memberikan kesabaran kepada mereka dalam membimbing anak-anak mereka. Berkati juga anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pendidikan, dan biaya yang dibutuhkan Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan mencukupkan melalui orang tua yang telah Tuhan percayakan untuk mendidik mereka. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan menjaga mereka, menguatkan mereka, memberikan semangat kepada mereka, dan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu Gempa Gunting yang di Pos PI yang saat ini juga rindu untuk bisa beribadah. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, imannya Tuhan memberkati, kesehatannya Tuhan juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kesehatanmu, memulihkan dan menguatkan engkau. Tuhan juga memberkati usahamu, pekerjaanmu, dan studimu. Tuhan memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.